apa sih sebenarnya yang terjadi sampai dengan Pak Ade ini harus di PAW. Kita akan langsung ngobrol dengan Pak Ade Kaca di kediamannya. Kita langsung saja tanya-tanya. Oke Pak Ade. Yep. Warga Garut sangat bangga ketika ada salah satu kadernya bisa duduk di kursi DPRD Provinsi Jawa Barat. Mungkin semua politikus punya harapan yang sangat besar untuk bisa menduduki itu. Dan begitu pun saya yakin dengan Pak Ade. Tapi sekarang tiba-tiba di PAW nih, kita nggak tahu apa masalahnya, dan kemudian ya ini akan menjadi sangat menarik. Kira-kira Pak Ade bisa nggak menjelaskan kepada kita nih, kepada masyarakat, sebenarnya apa sih yang terjadi dan kenapa tiba-tiba di PAW? Oke, terima kasih Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Garut, pendukung Ade Kaca yang ada di Garut, di seluruh pelosok Garut. Hampir 30.000 lebih Kang Asep. Wah, suara saya fantastis ya. Yang memberikan kepercayaan dari seluruh masyarakat yang ada di Garut. Oke. Sebetulnya saya tidak mau mengomentari persoalan PAW. Karena saya memaknai perjalanan hidup itu adalah ada yang mengatur. Jangankan hanya sekedar jabatan politik, usia kita pun kapan kita sehat, kapan kita meninggal, sudah Allah yang mengatur. Betul. Tadinya saya tidak mau mengomentar karena Pak Asep menanyakan sebenarnya ada apa sih? Nah, karena Pak Asep menanyakan itu, tentu saya juga ingin menyampaikan kepada warga masyarakat bahwa proses penggantian antara waktu itu adalah mekanisme yang dilegalkan oleh aturan, baik undang-undang maupun peraturan kementerian, peraturan KPU. Hanya itu yang memperbolehkan partai politik sebagai induk para anggota dewan yang menitik karirnya di politik itu hanya sebatas mengusulkan. Mengusulkan kan gitu. Nah, ini perlu juga supaya masyarakat juga paham gitu ya. Jangan sampai stigma PAW itu menjadi menjadi sesuatu yang tidak baik ditangkap oleh masyarakat. Betul. PAW itu adalah sesuatu yang lumrah menurut saya dalam perpolitikan lah. Karena memang undang-undang membuat sebuah aturan kan gitu. Betul. Tetapi yang kita ingin sampaikan itu bahwa proses PAW itu yang harus benar. Proses PAW yang harus benar. Yang harus benar. Karena undang-undang sudah mengatur bahwa PAW itu ada 3 unsur. 1, meninggal dunia. 2, bermasalah dengan hukum. 3, diberhentikan oleh partai. Diberhentikan oleh partai itu persoalannya harus clear. Harus jelas. Harus jelas. Kenapa tiba-tiba misalkan diberhentikan oleh partai? Sebentar. Apakah? Kalau Pak Ade hari ini mengundurkan diri atau diberhentikan oleh partai? Yang saya tahu dari surat yang keluar dari DPV itu diberhentikan dari keanggotaan DPRD Jawa Barat fraksi Partai Amanat Nasional. Bahasanya diberhentikan, gitu ya. Dan otomatis ketika saya diberhentikan oleh partai dari keanggotaan DPRD Jawa Barat, otomatis saya juga diberhentikan sebagai anggota partai, kan gitu. Oh, otomatis? Otomatis kata. Berhenti sebagai anggota partai? Anggota partai ya. Yang ngapain saya di PAW? Apa untungnya saya harus berpartai di tempat partai, yang memang di tempat yang sudah memang sudah mengeluarkan saya, sudah memberhentikan saya. Gitu. Anggaplah sudah tidak menghendaki ya? Yang sudah tidak menghendaki kan kira-kira begitu. Nah, itu yang ingin saya luruskan. Sebetulnya Pak Asep, proses perjalanan ini panjang. Berawal dari ada aturan Partai Amanat Nasional melalui peraturan partai, nomor berapa saya lupa lagi, berkasnya ada, kepada anggota DPRD di berbagai tingkatan dari pusat, provinsi sampai daerah ya. Berbagai tingkatan ya? Berbagai tingkatan. Kabupaten, provinsi, dan pusat. Nah, yang lebih beruntung untuk duduk di kursi itu punya kewajiban memberikan kompensasi. Dan itu nilainya variatif, Pak Sef. Bentar.
anggota dewan yang sudah terpilih Ya, dan ditetapkan secara definitif itu memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada suara berikutnya yang terukur, yang masuk dalam hitungan 10% dari akumulasi partai dan caleg. Misalkan Garut, Jabar 14 dapat suara 115.000. Oke. Saya punya kewajiban memberikan itu ke 2 orang. Ke saudara Anjang Teddy karena 29.000 lebih suaranya. Oke. Dan ke Pak Tatang karena Pak Tatang 13.000. Kalau Pak Ade sendiri dulu memperoleh suara berapa? 30.000 lebih. 30.000 lebih. Ya. Nah, karena ada aturan partai itu, partai mengatur bahwa kepada anggota dewan diwajibkan menyelesaikan kompensasi terhitung setelah dilantik 2 tahun. Oh, berarti ada temponya ya? Ada temponya. Temponya 2 tahun? Ada temponya. Oke. 2 tahun. Untuk DPR RI, 1 suara harganya 10.000. Untuk provinsi, 1 suaranya 15.000. Kok lebih besar provinsi nih Pak? Ya. Daripada... Untuk kabupaten lebih besar lagi, 20.000. Oke. Nah, ini barangkali awal menjadi sebuah persoalan lah gitu. Dan saya yakin yang PAW gara-gara ini bukan saya saja gitu. Mungkin ada daerah-daerah yang lain. Contoh Sukabumi lah juga ada kemarin. Sama dengan kasus yang sama? Ya karena kompensasi juga kan gitu. Berarti kalau dengan nilai 15.000, berapa kompensasi yang harus dibayar oleh Pak Ade Kaca terhadap Pak Anjang Teddy dan Pak Tatang? Pak Tatang. Itu ke Anjang Teddy itu saya harus bayar 436 juta. Dalam waktu 2 tahun. 2 tahun. Tapi itu 1 kali Pak? Tidak boleh nyicil, asal selama 1 tahun harus beres kan gitu. Oh, dalam 1 tahun harus beres? Dalam 2 tahun, harus beres. Okay. Ke Pak Tatang sama. Jadi total keseluruhan yang harus saya bayar itu 436 ditambah 205 juta, berarti kurang lebih 641 juta. Wow, hampir 1 miliar atau setengah miliar lebih. Ya. Fantastis. Ini pasti netizen akan mengait-ngaitkan dengan berapa sih gajinya sehingga ini ada kewajiban harus membayar segitu banyak. Jadi kita lanjut lagi. Ya, ini yang menjadi masalah menurut saya. Ini terlalu fantastis. 1 suara dikali 15.000, kali 10.000, kali 20.000. Padahal pemerintah provinsi saja baru tahun ini hanya mampu 1 suara itu dihargai 2.500. Jadi sangat jauh sekali kan. Bentar. Ini juga harus penjelasan nih Pak. Pemerintah memberikan 2.500 untuk satu suara. Nah ini kalau pemerintah, maksudnya pemerintah yang mana? Jawa Barat. Pak Ridwan Kamilnya atau pemerintahnya? Pemerintahnya. Oh, jadi hitungannya seperti apa itu? Hitungannya dihargai suara raihan partai politik, diakumulasi suara caleg dan partai, itu di berbagai tingkatan itu dihargai oleh pemerintah. Contoh saya Jawa Barat ya. Betul. Jawa Barat itu 1 juta berapa lah. Kalau 1 juta berapa dikali 2.500 kira-kira berapa? Oke. Misalkan. Itu kan udah berapa miliar kan kira-kira begitu. Itu tiap tahun. Nah, yang menariknya begini Pak, ini pasti bakal dikejar. Yang maksud dihargai itu suara dari masyarakat berarti kan? Di masyarakat. Di masyarakat. Nanti proses perhitungnya seperti apa, mekanisme seperti apa, terus yang dibayarkannya gimana sih? Dari negara ke masyarakat atau bagaimana? Mekanisme pembayaran, karena itu uang itu adalah bantuan partai politik untuk pembinaan partai politik kepada pengurus-pengurus partai, ke masyarakat. Apakah itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, sosialisasi tentang peraturan pemilu dan lain sebagainya. Di situ regulasinya sudah jelas. Bantuan daripada pemerintah itu adalah untuk pembinaan partai politik. Kalau ada bantuan dari pemerintah dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu menurut saya menjadi pelanggaran menurut saya. Betul. Nah itu kan. Itu menurut saya kan. Oke, kembali ke persoalan yang tadi. 1 tahun, 2 tahun sampai limit waktu, saya akui
Menyelesaikan itu tidak dituntut, tidak dicicil saya. Hanya saya selesaikan di last minute. Di hari sekarang tanggal 30 September 2021. Yeah. Nah, saya datang ke sana. Pas saya ke sana, saya komunikasi dengan Kang Enjang agak kesulitan. Informasi 5 hari sebelum tanggal 30 itu dia sudah pergi ke Jogja. Karena mungkin ada anaknya di Jogja. Nah, saya positif thinking aja lah. Kan gitu, apakah memang seperti itu? Saya positive thinking kan. Nah, pada akhirnya tidak ketemu, akhirnya si uang itu dititipkan di tim ad hoc. Tim ad hoc itu adalah tim yang dibentuk oleh DPW. Untuk menyelesaikan persoalan kompensasi kepada bacalik-bacalik. Nah, setelah itu, karena memang sulit, gitu, tidak mau menerima, katakanlah seperti itu, dan bukti tidak mau menerima kompensasi juga ada tulisannya dari Kang Enjang dan ditandatangan oleh Kang Enjang Teddy. Jadi benar, ada penolakan dari Pak Enjang Teddy ketika di last minute atau di akhir tempo. Setelah lewat last minute. Setelah lewat last minute kan masih ada upaya, karena partai juga memberikan jeda. Memberikan toleransi perpanjangan kan. Pasti gitu. Memberikan ruang-ruang perpanjangan. Nah, dia sudah tidak mau menerima itu, artinya kan menginginkan VAW. Saya untuk menjawab, untuk mengelirkan bahwa proses PAW itu bukan ujug-ujug atau tiba-tiba. Jadi nggak ada istilah terharu. Mengganti anggota dewan melalui PAW itu ya happy menurut saya kan gitu. Harus disyukuri kan gitu. Bagi saya prinsipnya proses politik itu diatur Allah, karena jabatan di hadapan saya itu hanya titipan. Ketika jabatan itu diambil yang punya titipan, ya udah saya mengikhlaskan. Tetapi ini perlu nyampe ke publik karena pendukung saya itu 30.000. Betul. Jangan sampai dibangun opini seakan-akan saya di PAW itu adalah lawan prestasi. Tetapi saya gini Pak Asep, saya berangkat dari keyakinan. Karena tahu sendiri kan Pak Asep, saya ke DPR provinsi dalam kondisi murat marit seperti apa. Saya yakin terhadap Allah, ketika Allah menghendaki saya jadi, siapa yang bisa menghalang-halangi? Dan saya minta ketika ini menjadi gaduh kepada Allah, saya minta, ya Allah, saya minta yang terbaik. Kalaupun saya harus berhenti sebelum masa berakhir jabatan, saya insya Allah ikhlas. Saya insya Allah lillah. Karena kalau saya tidak ikhlas, tidak lillah, juga rusak ke saya. Kan dalam Islam itu diajarkan, sebagai umat muslim, sebagai orang mukmin, harus beriman ketika Allah memberikan sebuah ujian, apakah itu berupa kebahagiaan atau berupa cobaan. Kita sebagai orang Islam itu harus mengimani takdir baik dan takdir jelek, kan gitu. Supaya tidak kemana-mana. Karena saya juga insya Allah ada benteng lah, berpolitik itu ada benteng gitunya, ada apa ya, ada batasan-batasan. Kita berpolitik tidak menghalalkan segala cara kan gitu. Nah, kembali kepada tadi, saya titipin di BSN. Nah, konon dapat informasi, katanya Mahkamah Partai sudah memutuskan mengabulkan permohonan Enjang Teddy untuk saya diganti sama Kang Enjang. Tapi ingat, yang diganti keputusan Mahkamah Partai itu ada 3 orang, Pak. Ada 3 orang? Ada 3 orang. Saya dari Garut, Jabar 14. Dan Pak Sufono juga dari Kabupaten Bogor. Dan yang ketiga, Saudara Hamzah.